sebut tadi itu, ya, Hmm. ini anti demokrasi ketika apa yang kritis terhadap negara, terhadap rezim pemerintah dibungkam. Ya. Hmm. Masa mengeritik pejabat negara, seorang Menko, ya, kemudian dianggap mencemarkan nama baik. Baik. Padahal dia pejabat publik Hmm. yang sebenarnya subjek untuk dikoreksi, untuk diawasi gitu. Dan kalau kemudian yang tidak mau, ya jangan jadi pejabat publik. Seperti yang terjadi atas Said Didu gitu. Ya. Apa namanya? Ini tidak bisa dibiarkan. Ya. Tidak bisa dibiarkan karena akan apa? Akan ya menciptakan kediktatoran gitu. Namun saya yakin ya kediktatoran seperti ini pada era sekarang ini tidak akan bisa apa namanya berkembang gitu ya. Hmm. Karena saya kira ya kebenaran itu tetap akan tegak gitu. Ya. Nah, ya memang ini susah ya. Karena dia sudah byproduct hasil dari sebuah sistem yang salah, Hmm. sistem yang keliru ya. Ya, kemudian ya seperti jika nanti di DPR di sana ada kekuatan, sementara ya kita tahulah bagaimana proses keterpilihan itu gitu. Ya. Nah, ini yang mungkin bisa dipandang sebagai vicious circle, sebagai Hmm. lingkaran setan. Kanan. Ya, untuk mengubahnya, mengoreksinya tidak mudah. Dari mana gitu? Hmm. Pada titik mana? Karena dia sudah seperti lingkaran setan, ya, Hmm. seperti ayam dan telur gitu. Ya. Nah, untuk menghadapi rezim yang seperti itu, apa yang mestinya kita bisa lakukan saat ini, Prof? Kawanan, tidak ada kearifan politisi, para elit politik dari bangsa ini, maka ini akan terus menerus. Hmm. Dan akhirnya ini yang mendorong ya, kemudian rakyat ya, terutama yang tidak bersetuju, ya, kemudian akan menggunakan haknya dan mungkin juga menempuh cara lain karena dia tidak punya cara, ya, karena sudah dikuasai oleh sistem yang ya secara struktural melilit dan membelenggu hak-hak rakyat itu sendiri. Gitu. Nah, menghadapi rezim yang seperti itu, apa yang bisa kita lakukan saat ini, Prof? Kalau saya, kita tetap tidak kehilangan asa, tidak kehilangan harapan, ya. Hmm. Harus terus menerus ya melakukan langkah-langkah ya. Dan saya pribadi sebagai Muslim meniatkannya sebagai bentuk dari amar ma'ruf nahi mungkar. Hmm. Sebagai bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar, maka kita terus menerus ya, ya memang uh, ada capek, tapi Hmm. jangan merasa capek ya. Hmm. Ya, saya berpegang sajalah bahwa apa kebenaran yang tidak terorganisir akan dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Maka mari kita mengorganisasikan diri. Gitu. Hmm. Nah, ini yang memang belum ada dan tidak mudah ya. Gimana masyarakat madani ini bisa terorganisir, bisa mengorganisasikan diri ya. Hmm. Untuk bisa, saya tetap dalam semangat loyal kritis. Ya. Kita loyal kepada bangsa dan negara, termasuk pada pemerintah yang sah, hasil pemilu demokratis berdasarkan konstitusi gitu. Terus paling tidak saya menghayati itu. Hmm. Tapi kita kritis ya, baik sebagai rakyat warga negara, apalagi ya 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 kesempatan untuk belajar gitu ya. Hmm. Masa ilmu pengetahuan yang kita miliki tidak kita jelmakan Hmm. ya untuk tetap kritis terhadap keadaan, apalagi ya, diberi amanat. Maka saya merasakan ini saya lakoni sebagai loyal kritis dan sebagai amar ma'ruf nahi mungkar. Dan oleh karena itu ya mungkin ada yang beda ya dengan mungkin orang-orang lain tentang cara ya. Kalau saya ini ada sebagai upaya kritik. Ya. Nah, Prof pernah bilang bahwa presiden saat ini berada di bawah cengkraman oligarki dan kleptokrasi. Nah, siapa mereka, Prof? Terus, apakah ada buktinya, Prof?
Ya bisa dibuktikan. Kalau ada pernyataan tentu ada alasan ya, tapi kan tidak untuk konsumsi publik ya. Hmm. Ya, bahwa presiden pada itu kan bukan saya sendiri, itu banyak orang. Yeah. Dan bahkan sudah ada yang lebih awal gitu menyatakan ya. Ya jelas saja coba istilah petugas partai, Ah. ya berarti sebagai petugas kan. Hmm. Maka ada yang menugasi, kan sudah kentara dari situ. Yeah. Maka ya akan terpengaruh. Kemudian ya bisa masuk ke apa ya hari per hari dari tengah kekuasaan itu siapa yang berkuasa. Sebagai pengamat politik ya sekali lagi sebagai pengamat politik bidang saya juga ilmu politik ya, Yeah. kita bisa lihat juga kan gimana pernyataan kebijakan presiden begini nanti kebijakan menterinya Dan lain. begitu mana yang kemudian apa namanya terjadi di lapangan. Gak usah jauh-jauh lah, baru hari-hari ini Presiden mau mengumumkan mau segera menyongsong the new normal. Iya. Ada Menko-nya bilang kita itu belum menjadi keputusan. Coba. Nah, hal-hal seperti ini kan itu semak kasat mata kentara. Ya, tentu ada orang-orangnya bisa disebut ya. Tapi ya tidak perlulah kecuali nanti jika diperlukan gitu. Iya. Maka ya saya kira ya ini memerlukan ya kaum terdidik dari bangsa ini, mahasiswa intelektual khususnya, untuk ya menjadi orang yang ya dengan hati nurani. Ini bukan karena like or dislike, bahwa dampaknya seolah-olah karena tidak suka ya mungkin ya tidak bisa terhindarkan. Tapi kita niatkan kan ada saya sebutnya kemungkaran yang terorganisir, organize mungkarat ini. Karena dia sudah masuk ke struktur dari kehidupan negara. Maka tolok ukurnya tidak lain adalah konstitusi dan Pancasila. Ya, pun saya sebagai apa yang bergerak di bidang apa gerakan keislaman ya, tolak dan ukuran referensi kita itu adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Itu kesepakatan kita dalam berbangsa dan bernegara. Maka marilah kita tegakkan Pancasila dan konstitusi. Coba aja sistem politik kita kalau dikaitkan dengan sila keempat, betul nggak? Seperti yang dimaksud dengan sila keempat. Tafsir paling otentik tentang sila keempat itu adalah yang diletakkan oleh pendiri bangsa ini. Rancang bangun negara Indonesia baru itu seperti apa dulu itu? Lembaga negara, ada lembaga tertinggi negara, ada garis besar haluan negara. Itu tafsir otentiknya. Kemudian kalau diubah, berarti ada perubahan dari imperatif pesan dari sila keempat itu. Bahwa ada harus pada penyesuaian dalam waktu, iya. Tapi biasanya itu perlu ya 100 tahun, dievaluasi betul. Dan kalaupun diubah, ya, kan itu bukan wahyu. Konstitusi juga bukan wahyu, boleh-boleh saja. Tapi jangan kemudian bertentangan dengan nilai-nilai dasar yang ada di pembukaan yang nggak diubah. Nah, coba lihat, kita sering mengatakan Trisakti Bung Karno, berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi, berkepribadian secara budaya. Di mana kedaulatan politik? Di mana kemandirian ekonomi? Ketika implementasinya melanggar. Nah, padahal saya yakin saya paling senang dan setuju sekali ya Trisakti Bung Karno, tapi jangan hanya dikata-katakan. Jangan hanya dikatakan, harus dikerjakan. Nah, ini masalah kita sekarang ya. Saya tidak tahu, saya walaupun mungkin belum terlalu tua, tapi umur saya sudah di atas 60 tahun ya. Nah, masa hidup kita di dunia juga terbatas ya. Tapi apa yang bisa kita berikan, kita luruskan. Maka sejak 2010 jihad konstitusi yang kita bicarakan tadi itu, ya pidato saya pada 100 tahun Muhammadiyah tahun 2012 itu Muhammadiyah meluruskan kiblat bangsa. Untuk lepas dari awal kelahiran Muhammadiyah abad pertama meluruskan kiblat sholat. Memasuki abad kedua meluruskan kiblat bangsa. Jangan menyimpang dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45.
Ini Prof, untuk lepas dari oligarki dan kleptokrasi tadi rasanya kan agak sulit nih. Karena kita tahu biaya pemilu kita sangat mahal. Siapapun yang terpilih biasanya mereka tersandra. Menurut Anda gimana? Menurut Prof gimana, Prof? Harus ada perubahan dari atas. Hmm. Pemimpin nasional kita, pucuk kepemimpinan nasional ini harus memiliki kearifan, kesadaran, kenegarawanan, dan dia ya harus bertolak pada komitmen dan visi terhadap negara Pancasila, dan dia melaksanakan itu. Dan itu dia bisa, harus bisa. Dan itulah tanggung jawab kesejarahannya. Tapi kemudian kalau membiarkan ya merajalela oligarki, kleptokrasi, mohon maaf, dalam partai politik hampir tidak ada demokrasi. Ini ditentukan oleh pimpinan pusatnya, dewan pimpinan pusatnya. Dan jangan-jangan di DPP atau apa istilah di partai politik rata-rata DPP itu hanya 1-2 orang. Ini kan bukan demokrasi. Bagaimana akan ada demokrasi Indonesia lewat anggota atau wakil rakyat kita di parlemen kalau mereka adalah produk dari satu pendekatan, satu proses yang tidak demokratis. Susah. Jadi Indonesia ini mengalami kebangkrutan demokrasi. Tidak sekedar defisit demokrasi. Nah, bagaimana jalan keluarnya? Ya, harus ada kesadaran dari lingkungan partai politik itu sendiri untuk mengamalkan demokrasi dalam dirinya. Baru dia bisa berbicara untuk demokrasi untuk pada skala nasional, skala negara gitu. Nah, itu satu ya. Yang kedua, jadi Indonesia ini memerlukan ya, saya usulkan sementara change from within. Perubahan dari dalam. Yaitu dari pemangku amanat sendiri. Nah, itu kalau tidak terjadi, baru kemudian change from without. Bisa ada rakyat yang tidak sabar kan. Iya. Kalau begitu nggak berubah-ubah dari dalam, bahkan semakin ngelunjak, semakin semena-mena, semakin mengukuhkan kediktatorannya, ada yang tidak sabar, akhirnya change from without. Perubahan dari luar, itu namanya revolusi. Saya termasuk ya harus saya katakan sementara ini tidak bersetuju, itu cost-nya mahal bagi Indonesia. Saya masih optimis dengan langkah-langkah ya, termasuk langkah-langkah konstitusional. Tapi sangat tergantung kepada apakah mereka yang mendapat amanat, dan jangan lupa itu amanat dari Tuhan, Allah Subhanahu wa taala, yang akan diminta pertanggungjawabannya, maukah melakukan perubahan dengan satu kesadaran, satu keikhlasan, satu kejernihan pikiran dan hati untuk bangsa dan negara, bukan untuk siapa-siapa gitu. Tapi kalau tidak, mereka memanipulasi lain laku dan ucap, ya, lain laku dan ucap. Waduh, itu dalam Al-Quran kabura maqtan indallah. Suatu kehinaan besar, satu siksa besar dari Allah. Nah, ini yang harus dihindari ya. Harus dihindari dalam kehidupan kita, jangan terkena mara petaka, mara bahaya dalam kehidupan kebangsaan kita ini. Untuk oligarki tadi, Prof, oligarki sama kleptokrasi, bahaya paling terbesar yang akan terjadi jika terus tidak segera diatasi itu apa, Prof? Terus apa yang harus kita lakukan? Menjara aset nasional, aset negara. Ketika kleptokrasi, apalagi berselingkuh dengan oligarki, dan dia punya kemudahan dalam pengambilan keputusan, hal yang strategis, ya, yang kemudian sangat berorientasi pada kepentingannya, bukan pada kepentingan rakyat, maka sumber daya alam kita, kekayaan negara ini akan dalam tanda kutip terjarahkan. Akan terjarahkan, bukan untuk kepentingan rakyat. Coba lihat saja, ada nggak para pejabat yang bisnis, yang gurita bisnisnya luas seperti itu? Coba dicek, mau nggak diperiksa? Berapa aset yang dimiliki, dari mana? Cukup nggak dengan gaji? Kalau itu terjadi berlangsung selama dia menjabat, itu korupsi besar. Dan itu kejahatan extraordinary crime. Ya, kejahatan luar biasa terhadap rakyat. Nah,
atau yang dia kekuasaannya ya, untuk mempertahankan kekuasaan, bukan untuk melayani rakyat, semata-mata untuk berkuasa. Dan untuk berkuasa untuk apa? Kan nanti kemudian ada untuk apanya. Yeah. Ini lingkaran-lingkaran setan ini yang harus dipotong mata rantainya itu. Caranya, Bro. Nah, iya, tadi Anda tanya saya terus-menerus dan sudah saya jawab. Terus-menerus kita desakan perubahan. Secara konstitusional ya. Dan harus bersama-sama. Harus bersama-sama. Silakan orang lain punya cara sendiri ya. Ya, mungkin ada yang tidak sabar tadi mau apa? Revolusi atau apa, karena saya tahu juga banyak kawan-kawan ini dan mendesakkan saya juga. Saya bilang saya ini pengamal amar ma'ruf nahi mungkar, pengamal dakwah bil ilal khair secara baik. Kadang-kadang keras pada substansi, ya, tapi saya tidak kesana antenanya gitu lah. Ya, silakan kawan-kawan itu ya nggak bisa dihalangi juga. Ya, saya tidak di dalam, kalau di dalam pernah di dalam. Struggle from within, berjuang dari dalam, change from within, ternyata juga tidak mudah. Banyak. Pentang. Apa namanya? Ini harus dari atas. Siapa yang memangku amanat kepemimpinan dari atas? Presiden, ketua DPR, ketua MPR, mungkin juga ketua DPD, lembaga negara seperti MK itu penting ya. Harus betul-betul tegakkan keadilan. Tegakkan hukum secara berkeadilan. Tapi kalau semua ya, seperti ada yang mengatakan wah no hope karena semuanya sudah terjerat dan tersandera oleh kepentingan, sehingga dia bekerja berbuat ya udahlah kita serahkan kepada Allah yang Maha Kuasa. Allahu ya ahkamul hakimin gitu. Kita hanya bisa mengingatkan demikian. Karena kalau itu sudah tidak efektif, nah ini yang kemudian mendorong sejauh mana jebol. Ini saya kira akan jebol yang isu komunisme, yang pemerintah termasuk presiden sepertinya tidak tegas dan membiarkan. Dan kita baca pernyataannya, ketika polisi dan tentara bisa memahami ya psikologi dan sentimen TNI khususnya ya, karena mereka menjadi korban dari PKI dulu. Tapi ketika sekarang apa namanya seolah-olah diberi jalan ya, diberi jalan. Saya baca tuh pernyataan Mensekap atas nama presiden yang melarang sweeping. Ada keadilan, ada organisasi lain dibiarkan untuk di sweeping. Istilah bukan sweeping, tapi pas ini nah umat Islam sekarang pada tingkat yang sangat marah sekali, ormas-ormas Islam terhadap isu komunis yang terakhir ini merajalela. Bahkan dianggap ya ikut apa ya seperti mengatur ya, yang itu harus dibuktikan gitu. Ini bahaya. Saya hanya ingin mengingatkan saja ya. Mengingatkan jangan bermain-main dengan keadilan, jangan bermain-main dengan kebenaran gitu. Nah, isu komunisme ini satu isu tersendiri sekarang. Karena dibiarkan merajalela. Sementara ya apa ya? Kita umat Islam mengalami trauma psikologis, trauma sejarah. Ya, masih ada saksi-saksi hidupnya. Ya, sebenarnya saya pada tingkat marilah bersama-sama ya. Ya siapapun mereka, dulu Pak Taufik Kemas menghimpun silaturahmi kebangsaan. Para putra-putri dari tokoh-tokoh yang pernah bersuara sudah bagus sekali gitu. Ya, tapi sekarang dirusak oleh figur-figur yang tidak berwawasan kenegarawanan. Dulu Pak Taufik Kemas saya ikut mendukung beliau ya. Jika merajut itu semua, keadilan adalah bentuk kezaliman. Lawan adil, al-adil itu az-zulmu, keadilan lawannya kezaliman. Itu akan terus dilawan. Itu naluri kemanusiaan gitu ya. Nah, oleh karena itu ini masih ada waktu ya. Ya tadi saya berpikir mudah-mudahan Ramadan lalu ya membawa kita kepada suatu kesadaran baru. Ya dengan keikhlasan, kesucian hati. Nggak usah jauh-jauh parameternya, kembalikan kehidupan berbangsa bernegara kepada nilai-nilai dasarnya, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45.
nggak jauh-jauh. Ini Prof. Dan kalau nggak percaya, apakah ada pelanggaran terhadap nilai-nilai dasar, mari kita bedah. Mari kita lihat, oh bagian ini, kebijakan ini Nggak sesuai. bertentangan semua. Nah, rakyat belum menggunakan istilah ini melanggar konstitusi. Kalau melanggar konstitusi, itu undang-undang dasar memungkinkan impeachment, pemakzulan. Hmm. Saya tidak masuk ke isu itu. Hanya menyatakan terjadi penyimpangan, penyelewengan dari nilai-nilai dasar, dari cita-cita dasar kita berhidup berbangsa dan bernegara. Baik, Prof. Prof kan seringkali mengkritik pemerintah nih. Apakah itu nggak mengganggu hubungan antara Muhammadiyah dengan pemerintah? Kita tahu kan Prof sebagai tokoh Muhammadiyah nih. Kalau mengkritik bagi Muhammadiyah ya satu kewajiban keagamaan gitu ya. Itu amar ma'ruf nahi mungkar. Hmm. Nggak mengganggu Prof Muhammadiyah hubungannya sangat dengan pemerintah. sangat mengacu kepada ayat ya Ali Imran 104 itu yaitu yang ada amar ma'ruf nahi mungkar. Hmm. Maka pertama ya saya ingin jelaskan Muhammadiyah melakukan itu dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Hmm. Baik organisasi maupun orang-orangnya. Satu ya. Yeah. Jadi kalau ada tokoh Muhammadiyah seperti itu yang mengamalkan prinsip organisasinya dan sekaligus prinsip agama. Yang kedua, ketika itu dilakukan atas nyawa itu niat ya, menegakkan prinsip agama, amar ma'ruf nahi mungkar, menegakkan prinsip organisasi juga. Hmm. Orang Muhammadiyah itu gak ada takut itu. Kita hanya takut sama Allah. Oh. Dan Muhammadiyah ya mohon maaf ya, saya nilai ya cukup terlalu banyak pengalamannya, terlalu panjang pengalamannya, dan juga terlalu besar untuk takut, untuk mudah dia apa, mudah ditekan oleh Mengganggu. negara, rugi negara, Nah. rugi negara, dan akan kalah negara kalau menekan Muhammadiyah, menekan NU, menekan ormas-ormas Islam, Hmm. rugi negara. Jadi yang rugi bukan ormas Islam, bukan NU, bukan Muhammadiyah yang kita bicarakan, Hmm. tapi negara akan rugi. Kemudian ya juga tidak mudah atau paling tidak mungkin. Hmm. Kalau tidak percaya silakan saja. Oleh karena itu ini nggak ada urusan takut dan takut. Hmm. Apalagi ya kami di Muhammadiyah, saya pribadi itu ya Pak ya, kita diajari untuk jangan hubbud dunia wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Jabatan apa sih jabatan? Hmm. Saya mohon maaf. Saya pernah diberi jabatan yang tidak cocok di hati, saya mundur. Walaupun juga Hmm. tidak saya kehendaki itu jabatan itu. Beberapa kali lah ya. Dan bagi kita sudah selesai lah jabatan itu. Dunia ini ya nggak ada. Hmm. Karena sebagai apa ya Muslim yang sejati, tokoh Islam itu dia harus ya hidup di dunia ini selain sementara kita Hmm. bisa hidup. Ya kita nggak perlu jabatan kecuali mau apa inginkan jabatan, ingin harta ya. Ya itu lain soalnya ya. Mungkin ada orang seperti itu ya. Tapi Tapi saya yakin ya, tahu tokoh-tokoh Muhammadiyah tidak punya pikiran seperti itu. sejauh ini nggak mengganggu Prof ya kritik-kritik Muhammadiyah terhadap pemerintah hubungannya. Muhammadiyah saya kira tidak merasa terganggu, ya. Justru pemerintahnya harus merasa terganggu. Karena kalau Muhammadiyah terganggu, tidak bisa berkontribusi, yang rugi negara. Saya pernah sampaikan kepada Presiden Jokowi. Hmm. Besok beliau dilantik sebagai presiden pertama kali. Hmm. Saya diterima di rumah dinas gubernur waktu itu ya. Nih. 19 Oktober 2014. Malam. Beliau dilantik 20 Oktober 2014. Hari Senin. Itu Ahad malam. Saya sampaikan, kalau Muhammadiyah mau diakomodasi silakan. Kita pilih yang terbaik. Kalau tidak juga tidak apa-apa. Tapi jangan ada pejabat negara, menteri yang menghalangi kontribusi Muhammadiyah bagi bangsa dan negara. Karena kalau itu terjadi, yang rugi negara. Saya ingat
Pak Jokowi bertanya, memang ada ya Prof yang seperti itu? Ya adalah ya. Yang menghalangi izin Universitas Muhammadiyah. Hmm. Pernah terjadi. Yang rugi negara dong. Iya. Yang Muhammadiyah ya bersabar saja. Pada satu waktu juga yakin akan bisa. Nah, pikiran-pikiran semacam ini seyogianya tidak ada gitu. Hmm. Maka ketika Presiden Jokowi, ya saya mimpin PP Muhammadiyah, ya, yang beliau pakai pakaian militer itu, wah ini saya menghadapi mafia. Ah, Satu, dua, tiga, empat, sampai belasan deh kalau nggak salah itu. Dari ah, mafia beras, gula, daging, sampai pendidikan. mafia pendidikan dan hukum gitu. Minta tolong kepada Muhammadiyah, siap, Ah. kami siap membantu. Serius. Apa yang Gimana terus saya apa yang saya terus saya Muhammadiyah begitu lakukan? amati, setelah setahun dua tahun mafianya semakin merajalela. Ah, Gimana kita bantu? Yang mau dibantu ya tidak bersungguh-sungguh mengatasi mafia gitu. Ini yang merusak kehidupan, tatanan kehidupan kebangsaan kita. Jadi hmm. kalau mau the new normal ke Iya. depan ini, yang gini-gininya dihilangkan. Ini abnormal. Hmm. Ya, praktek kleptokrasi yang menjara Oligarki. aset nasional, korupsi, Hmm. kemudian mafia, mafiaso, kemudian kediktatoran yang terselubung segala macam. Ini yang harus dihilangkan. Itu namanya the new normal. Dan normal. Kalau Iya. itu tidak dihilangkan, Oh. kita kembali kepada the old abnormal, Hmm. yaitu keabnormalan lama. Keamanan. Kita tidak melakukan muhasabah dengan COVID-19 ini kalau dengan demikian gitu.